Pertama-tama yang mau saya iris adalah kol dulu. Ini saya pakai bumbu hanya ini aja. Karena apa? Karena ini bakso sudah gurih, sudah mengandung bawang kan, jadi nggak terlalu banyak bumbunya ya sekarang. Oke. Oke, udah. Ini adalah ayam suwir ya. Ini sisa sahur. Jadi daripada nggak ada yang makan, tanggung juga kan. Ya udah, aku suwir-suwir aja. Oke, ini isiannya ya teman-teman. Ini mau saya tumis-tumis jadi biar mateng. Mau saya tumis. Nyalakan api. Ini saya kasih minyak kira-kira bismillah 3 sendok ya, karena banyak yang mau ditumis jadi ya memang 3 sendok lah. Kalau sudah panas, yang kita tumis duluan adalah bakso sama ayam. Ini ayam udah matang ya teman-teman. Bakso juga sebenarnya udah setengah matang kan. Ya udah, nggak usah lama-lama. Yang penting dia sudah bau wajan, bau penggorengan. Kita tumis juga ya bumbunya, bawang merah dan bawang pere ya kalau di Jawa. Kalau di Surabaya, kalau di sini apa, daun bawang ya. Ini semua saya masukin. Ini nggak usah dikasih garam ya, karena baksonya udah berasa bumbu kan. Jadi ini nggak pakai bawang putih ya teman-teman. Kalau kalian mau ya boleh, silahkan. Ini saya kasih air dikit aja, kira-kira 4 sendok lah. Terus saus juga udah kita aduk kembali. Kalau kalian suka lada boleh kasih lada, ini saya juga ngasih. Ladanya banyak biar nonjok rasanya. Apinya gede aja ya biar cepet. Mungkin kalau kalian suka asin bisa ditambahkan, tapi saya enggak ya, saya nggak usah. Udah, ini mau saya matiin ya teman-teman, udah matang. Terus ini mau saya kasih telur. Ini saya kasih telur 2. Supaya apa? Supaya makanan ini bergizi tinggi protein ya. Karena niat saya pengen supaya sahur kita itu kuat, bisa puasa kita nanti kuat gitu loh maksudnya. Nih mau saya kasih telur 2 ya. Udah cukup. Nah, di sini baru kita kasih garam boleh ya, karena ada penambahan telur. Tapi sedikit aja ya teman-teman ya. Tapi suka-suka kalian ya. Kalau kalian suka garam, kasih kecap manis juga boleh, kasih kecap asin juga boleh. Tapi bagi kalian yang diabetes, tolong
Jangan pakai kecap manis dulu ya. Misalnya kepingin banget ya paling 1 sendok teh lah untuk manis-manisnya ya. Kalau dikasih gula stevia kayaknya takut kebablasan manisnya gitu loh. Jadi ini saya nggak saya kasih kecap, juga tidak saya kasih gula stevia, udah gini aja karena kol itu sudah mengeluarkan rasa manis ya. Nah ini kita tunggu sampai dingin ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya mau bikin kulitnya ya. Jadi ini ada telur 3, lalu ini ada airnya ini kira-kira ya, aku taker aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya teman-teman. Ini airnya kenapa kok butek, udah saya kasih garam. Kemudian ini saya kasih tepung. Nah di sini saya mau bilang bahwa orang keto, orang yang diet low karbo itu nggak boleh makan tepung terigu ataupun tepung yang tinggi karbonya. Nah itu tentunya dalam jumlah banyak. Kalau di diet Zuma Herbal, jatah kita itu boleh 20 gram sehari. Itu bagi orang yang lagi diet low karbo, orang yang obesitas, pelangsingan itu ya, atau orang yang ingin sembuh dari diabetes. Nah di sini saya pilih tepung yang rendah karbo. Kebetulan saya punya tepung tapioka. Tepung tapioka itu sebenarnya juga kalau banyak-banyak juga nggak boleh, karena dalam 100 gram tepung tapioka itu ada 22 gram. Tapi dibandingkan dengan tepung terigu dia masih jauh lebih rendah. Tepung terigu 80 gram atau 79 gram, ini hanya 22. Hitung aja sendiri berapa perbandingannya ya. Jadi ini saya pakainya hanya sedikit, hanya kira-kira itu setengah on atau 6 sendok ya. Ya saya hitung kembali 1, ini 4 sudah mau kental. Nah kita berhenti dulu ya tepungnya. Sekarang telurnya yang kita pecahkan. Terus kita kocok lagi sampai rata ya. Tadi kan baru berapa? Baru 4 ya. Berarti kurang 2 sendok lagi. 5, kurang 1 sendok lagi ya. Nanti kita hitung ya karbonya. Jadi teman-teman, bagi Anda yang ingin diet mentoring atau penyembuhan diabetes, kalian bisa hubungi saya dan nanti akan dibimbing menu makan pagi, siang, sore selama 1 bulan, sehingga gula darah Anda itu bisa turun normal. Ini 1 kali lagi ya. Lebih baik ditimbang ya teman-teman ya, ditimbang aja ya 50 gram, karena kita lagi diet low karbo ya. Ini kita aduk-aduk sampai rata, jangan sampai ada yang bergerindil. Ini telurnya kembali saya pecahkan 1 lagi. Oke, kita aduk sampai rata. Kalau perlu disaring ya. Nah teman-teman, ini wajan sudah saya panaskan. Pakainya yang anti lengket ya. Kita sekarang bikin kulitnya ya. Terus kita kasih minyak. Terus kita taker segini ya, 1/3 cangkir. Terus kita dadar. Nih, kita putar-putar gini ya sampai rata. Apinya jangan besar-besar, apinya kecil aja ya.
Kalau besar nanti dia bergelembung-gelembung. Kita balik ya. Oh, bismillah. Nah, teman-teman, ini jadi 8 lembar. Tapi memang tipis-tipis ya. Tuh. Sekarang mau saya bentuk ya, mau diisi. Lalu kita isi dengan isian. Ini sedikit aja lah ya, 1 sendok makan. Kemudian kita bungkus. Oh ya, maaf ini teman-teman, ini saya bikin apa tuh, lem buat ngelem ini. Nih, buat ngelem begini. Dari telur 1 saya udek-udek, saya kasih air kira-kira itu 3 sendok makan. Jadi saya tadi ada sisa adonan ini sedikit ya, terus saya tambahin air, kemudian saya tambahin ini telur 1. Jadi ini buat ngelem ya, biar nggak pecah ketika digoreng. Terus ini kita gulung begini, biasa seperti ketika kalian menggulung lumpia. Nah, terus begini. Nah, ini ya. Saya goreng ya. Ini minyaknya kenapa kok kuning? Karena tadi saya sudah goreng. Jadi ini yang pertama saya bikin, yang nggak saya videoin, udah saya goreng duluan. Dan ternyata teman-teman ini rentan untuk pecah ya kalau digoreng, karena kulitnya itu banyak telurnya, jadi mekar banget. Nah, untuk mengantisipasi supaya nggak pecah, walaupun sudah kita lem, tetap kita celup lagi dengan lem tadi. Nah, ini kita gulingkan di telur yang sudah dikocok tadi ya. Nah, itu kita goreng semuanya. Jadi sekarang mari kita hitung berapa karbonya dalam 1 buah lumpia kol bakso ini ya. Jadi tadi kan kita pakai telur 3. Telur 3 itu karbohidratnya 1,5 gram. Kemudian ditambah dengan tepung 50 gram. 50 gram itu 11 gram karbonya. Kita hitung jadi semuanya totalnya 12,5 ya untuk kulit ya. Untuk kulit. Nah, kemudian kita nggak bahas isi karena isinya itu rendah karbo juga. Jadi saya sarankan kalau Anda itu lagi diet low karbo benar-benar, bikinlah bakso sendiri yang tanpa tepung. Tapi karena saya tadi beli, jadi otomatis masih ada tepungnya. Gitu ya. Atau istilah dengan ayam aja. Ayam itu kita nggak hitung karbonya, nggak ada, 0 karbonya ya. Daging ayam disuir-suir kemudian dikasih kol. Kol juga tidak kita hitung karena kol itu tinggi serat, masih aman gitu ya. Nah, itu nggak saya hitung isinya ya. Ini saya hanya menghitung kulitnya aja. Per 1 buah itu hanya 1,5 gram karbonya teman-teman. Misalnya kalau kita hitung cepat, isinya kira-kira ambillah 2 gram lah ya. Jadi 1 buah camilan ini itu total karbonya sekitar 3 gram atau 3,5 gram. Nah, itu boleh ya, aman ya. Anda masih bisa maem 2 atau 3 nanti di saat sahur. 3 potong ini, terus kemudian minum teh manis ataupun susu UHT 150 ml atau susu flaxseed. Nah, itu masih aman. Nah, itu saya jamin insya Allah besok kalian akan sangat kuat puasanya dan tidak terasa lemes. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.